Ibu terduga pelaku pembuangan bayi di Sumur jalani pemeriksaan kejiwaan dan psikologi di Rumah Sakit Dr. Suseno Slawi. 3 pesilat Rembang lolos perempat final Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke-16. Deklarasikan pemilu damai, IPSI tekankan kondusivitas wilayah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, kasus kematian seorang bayi berusia 20 hari di dalam sumur hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan pihak kepolisian Resort Brebes. Bahkan ibu korban terduga pelaku pembuangan bayi dalam sumur alami depresi dan kini menjalani pemeriksaan psikologi dan kejiwaan di Rumah Sakit Dr. Suseno Slawi. Kasus pembuangan bayi berusia 20 hari Ardan Alfariski, warga desa Panggarutan, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes pada Kamis dini hari kemarin, hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan unit PPA Satreskrim Polres Brebes. Polisi hingga saat ini belum menetapkan tersangka, apalagi Siti Saropah, ibu bayi yang diduga sebagai pelaku pembuangan bayi dalam sumur, belum bisa dimintai keterangan penyidik karena mengalami depresi. KBO Satreskrim Polres Brebes Ibtu Puji Heriati mengatakan terduga pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan psikologi dan kejiwaan di Rumah Sakit Dr. Suseno Slawi. Paling tidak menurut Puji dibutuhkan waktu selama seminggu untuk mengetahui kejiwaan yang bersangkutan. Sakit Susilo. Alasannya apa? Alasannya apa? Untuk memeriksa psikologisnya. Berapa hari Bu membutuhkan waktunya itu untuk pemeriksaan? Biasanya 7 hari sampai 2 minggu. Paling cepat 7 hari. Nah, terus untuk pendapat tersangka belum? Belum ya? Belum bisa dimintai keterangan. Berarti depresi juga Bu orang? Diduga. Seperti diberitakan sebelumnya, bayi berusia 20 hari ditemukan tewas di dalam sumur rumah orang tuanya. Diketahui sebelum ditemukan tewas, pada malam hari korban tidur diapit oleh ibu dan neneknya di dalam kamar rumahnya. Dari Brebes, Gus Fadilah, Likar TV, melaporkan. Pemirsa, tekankan netralitas dalam jiwa pesilat jelang Pesta Demokrasi 2024. Puluhan pesilat deklarasikan pemilu damai dalam momen upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-700. Aksi ini untuk meminimalisir tegangan jelang pemilu, terutama pada diri pesilat. Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia Kabupaten Pati gaungkan deklarasi damai dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024. Ikrar ini pun digaungkan dalam serangkaian upacara peringatan Hari Jadi Kota Pati ke-700 pada pagi tadi di alun-alun Kabupaten Pati. Ikrar yang diikuti puluhan pesilat dari 11 perguruan ini dimaksudkan untuk meminimalisir ketegangan politik jelang prosesi pemilu 2024 mendatang. Sehingga dengan adanya ikrar ini, para pesilat tak mudah terprovokasi, meskipun memiliki pilihan yang berbeda-beda. Momentum ini pun juga turut disaksikan oleh penjabat Bupati Pati bersama jajaran Forkompimda Eko Wahono, selaku Ketua Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia Kabupaten Pati. Eko Wahono berharap dapat menjaga kondusivitas prosesi pemilu, baik pelaksanaan maupun pasca pemilu. Kita juga mengimbau kepada teman-teman perguruan, walaupun kita pilihannya berbeda-beda, tapi kita tetap rukun. Atau dapat dikatakan anggota pencaksilat ada di mana-mana, tetapi untuk perguruan dan IPSI itu harus netral. Dengan harapan kita dari IPSI, pencaksilat dan perguruan itu tidak terbawa oleh arus politik yang ada dan nanti akan merugikan kita. Pihaknya turut menambahkan 11 perguruan ini terdiri dari Persaudaraan Setia Hati Teratai, Persinas Asad, Pagar Nusa, Cempaka Putih, Tapak Suci, Perguruan Kembang Setaman, Perguruan Gubuk Remaja, Merpati Putih, Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti, Pagar Bumi, dan Perguruan Pencaksilat Rasa Tunggal.
Sementara itu, pejabat Bupati Pati Enggar Budi Anggoro menambahkan aksi deklarasi damai ini sebagai bentuk sinergisitas dari para perguruan silat untuk menjaga ketentraman dan kebersamaan serta solidaritas jelang pemilu 2024. Tentunya dilakukan deklarasi bersama-sama bagaimana kita sama-sama untuk menciptakan kedamaian yang ada di Kabupaten Pati. Jadi itu saja. Jadi tujuannya intinya bahwa kita bersama-sama kolaborasi dalam rangka membawa kebaikan untuk Kabupaten Pati, keamanan, ketertiban, dan lain sebagainya. Dia berharap dengan adanya sinergisitas yang baik antar pesilat dalam membangun situasi, kondisi keamanan dan ketentraman dalam menyambut gelaran pemilu dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya perpecahan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Cabang olahraga pencaksilat dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah mulai bergulir. 6 pesilat dari Kabupaten Rembang bertanding di hari pertama dan berhasil lolos sampai perempat final. Pencaksilat Kabupaten Rembang dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah sudah digelar. 6 pesilat Kabupaten Rembang sudah bertanding di hari pertama. Alhasil, dari 6 pesilat, 3 pesilat dinyatakan menang dan 3 lainnya gugur dalam kekalahan. Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Rembang Supriyadi Eka menyebut, pihaknya saat ini Kabupaten Rembang mengirimkan 21 atlet ke berbagai kelas yang ada di ajang Porprov Jawa Tengah. Ia menargetkan Kabupaten Rembang mampu menyumbang 10 medali dari pencaksilat di semua kelas. Menurutnya kesiapan atlet sudah bagus untuk Porprov kali ini. Mereka juga dikirim untuk bertanding keluar kota untuk mengasah mental dan kemampuan. Hari ini kita bisa mulai tanding hari ini. Mulai tanding ya Pak ya. Itu Rembang mengirim berapa atlet Pak? Kita mengirim sekitar 21 atlet dari berbagai kelas. Dan targetnya Pak berapa? Targetnya kita ya 10 medali lah. Dari berbagai medali, semoga bisa 2 emas atau 3 emas. Oke, Pak, untuk kesiapan atlet sendiri Pak? Kesiapan atlet alhamdulillah, atlet Rembang sudah siap. Artinya kita sudah persiapan sejak beberapa bulan yang lalu, termasuk kita kirim ke ruang dorong untuk landing, dan juga kita sudah difokuskan kita karantina beberapa hari di karantina khusus. Sehingga betul-betul Rembang betul siap untuk di artinya semoga Rembang menjadi juara umum di pencaksilat yang ada di Rembang. Ia juga menambahkan, pihaknya meminta doa kepada masyarakat Rembang agar kontingen pencaksilat Rembang mampu meraih banyak medali, terlebih dapat berhasil menjadi juara umum cabur pencaksilat. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kenalkan batik bakaran di momen Hari Jadi Pati. Jadi jurus jitu batik Juliati Warno yang menarik minat pengunjung. Tak hanya itu, motif yang ditawarkan pun cukup unik, yakni motif Mas Jaka yang merupakan maskot Pekan Olahraga Provinsi yang digelar di Pati Raya. Mana obornya?
Inilah aktivitas menarik yang bisa didapatkan ketika berkunjung di pameran pasar UMKM yang digelar di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Masyarakat Pati disuguhi beragam makanan, kerajinan, serta pakaian khas Kabupaten Pati, termasuk praktik membatik. Salah satu stand UMKM yakni Batik Yuliati Warno menawarkan pengalaman bagi pengunjung untuk membuat pola hingga membatik. Hasil dari membatik tersebut dapat dijadikan hiasan dinding serta sapu tangan dengan motif unik maskot Porprov ke-16 tahun 2023, yakni Mas Jaka. Pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp25.000 untuk dapat merasakan pengalaman membatik maskot Porprov 2023 ini. Tamziz Al-Anas selaku pemilik Batik Yuliati Warno menuturkan hendak menyemarakkan gelaran Porprov ke-16 serta mengenalkan batik kepada seluruh lini, termasuk kepada anak-anak, sehingga diharapkan membatik dengan motif Mas Jaka dapat menarik pengunjung. Bisa dari gambar awal, membuat gambar, menjiplak gambar, terus mencanting, mewarnai, fiksasi. Proses fiksasi itu proses penguatan warna di kain. Setelah itu finishing pelorotan. Jadi peserta pelatihan diajari dari dasar, dari menggambar sampai finishing, bisa membuat sebuah batik. Tidak hanya sepotong-sepotong, hanya membuat motif, hanya mencanting, mewarnai, itu tidak, tapi semuanya diajarkan full untuk bisa membuat sebuah karya batik Indonesia ada di Kabupaten Pati. Pihaknya menambahkan para peserta nantinya akan mendapatkan fasilitas dari membuat pola hingga proses pewarnaan, sehingga ilmu dan pengalaman yang didapatkan dapat tuntas dan berkesan. Sementara itu, Kurnia, salah satu pengunjung yang baru kali pertama menjajal membatik, sangat senang lantaran bisa mencoba membatik secara mandiri dan hasilnya dapat dibawa pulang. Ya, merasa senang ya, soalnya ini kan pengalaman baru. Saya kan nggak pernah ya memegang cutting, mewarnai kayak kain untuk batik-batik itu. Jadi ini tuh perasaan yang pertama, dan senang sih karena di sini juga ada pelanggan itu bisa merasakan bagaimana sih caranya membatik ala Kota Pati. Pihaknya menambahkan lewat pameran pasar UMKM dapat mengenalkan ragam kekayaan Kabupaten Pati, baik dari kuliner, kerajinan, bahkan keseruan membatik maskot Porprov ke-16 Jata. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dasawarsa Majelis Sholawat Sapu Jagat akan menjadi puncak acara dalam Dasawarsa Sapu Jagat Juwana. Puncak acara ini dihelat di Proliman Juwana pada Sabtu 5 Agustus kemarin. Kesempatan malam hari ini, zikir dan sholawat akbar yang turut dihadiri para habib serta ulama Juwana ini berhasil mengundang antusias warga, baik dari kalangan anak-anak, pelajar, serta orang tua. Yang mana ini sesuai dengan slogan Jagat Sholawat, yaitu berkhidmah pada masyarakat dalam bersolawat. Bukan hanya menjadi slogan saja, kegiatan sholawat tersebut juga berdampak besar bagi pelaku usaha kecil maupun usaha menengah. Selain itu, warga yang berdatangan pun turut serta menyumbangkan makanan, minuman, beras, dan ikan laut dalam jumlah besar. Sumbangan tersebut banyak berasal dari daerah Kecamatan Juwana dan sebagian dari luar Kecamatan Juwana. Musli selaku Ketua Sapu Jagat Juwana mengatakan, pada puncak acara Dasawarsa Sapu Jagat Juwana ini, pihaknya mengadakan zikir dan sholawat bersama masyarakat Juwana. Hal ini dilakukan agar kelak masyarakat Juwana dimudahkan dalam segala urusan, terutama di sektor ekonomi. Terima kasih di malam hari ini Dasawarsa Sapu Jagat Juwana ke-10 Dasawarsa, di mana kita Majelis Sholawat Sapu Jagat mengadakan acara Juwana berzikir dan bersolawat, di mana malam hari nanti dimulai di acara kirab dan dilanjutkan bersama masyarakat berzikir dan bersolawat. Semoga ke depan masyarakat Juwana ekonomi gampang, perekonomian lancar, dan dilancarkan semua usahanya. Yang alhamdulillah kesempatan malam hari nanti bersama para habaib, masyayikh Juwana untuk berzikir dan bersolawat bersama beliau, yang nantinya kita berdoa untuk masyarakat Juwana diberikan kemudahan dalam berusaha, berkemaslahatan, dan dalam melakukan muamalah
antara muslimin muslimat, yang mana nanti di kesempatan malam hari ini nanti kita akan melakukan dari kegiatan jam 7 sampai jam 12 malam. Semoga mendapat ridho Allah Ta'ala, dan ini adalah amanah dari para masyayikh untuk dilanjutkan istiqomai bersama-sama jamaah sholawat Sabu Jagat Juwana. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Juwana dan sekitarnya. Muslis juga menambahkan bahwa acara zikir dan sholawat ini merupakan amanah dari para masyayikh agar tetap dilanjutkan serta istiqomah. Dari Pati Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.